Selamat saudara-saudariku yang dikasih Tuhan. Tanggal 5 Desember ini merupakan hari Minggu Advent yang kedua di tahun baru, yakni tahun C, di mana kita akan mendengarkan lebih pewartaan Injil Lukas. Lah, untuk 5 Desember kali ini kita akan mendengarkan pewartaan Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilen. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleguk-leguk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, bagaikan batu yang dilempar ke sungai, demikianlah kehadiran seseorang dalam suatu komunitas. Orang-orang di rumah bereaksi terhadap kehadiran orang baru. Selama beberapa bulan kehadirannya mengundang reaksi. Tidak hanya orang-orang satu rumah, tetangga pun mengapresiasi kehadirannya. Dalam suatu pembicaraan mengenai dirinya setelah dia pindah, aku mendapati betapa masa lalunya seringkali menjadi alasan pembenaran atau dasar untuk memahaminya. Aku utarakan bahwa masa lalu sebenarnya rahmat yang aku terima, aku syukuri, bahkan dapat kukembangkan, terutama untuk membantu orang lain. Aku sekarang ini tidak ditentukan lagi semata oleh masa lalu. Bagaimanapun, aku sekarang ini mengarahkan diriku ke masa depan. Masa depan membuat masa laluku menjadi relatif. Demikianlah aku menjalani hidupku hari demi hari, tahun demi tahun, bagaikan aliran sungai air yang senantiasa baru di suatu tempat tertentu. Pada masa Advent sekarang ini terasa sungguh perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu masa Advent masih dalam cengkraman pandemik. Sekarang pun masih pandemik, tapi sudah kendor cengkramannya. Meski demikian, kewaspadaan masih terasa sungguh. Entah akankah peraturan Natal tahun baru dari pemerintah akan berubah. Sekarang ini dikenakan level 3 PPKM. Itu berarti bahwa kemungkinan besar perayaan Natal tidak dapat diadakan di gereja. Kemungkinannya online lagi. Kehadiran Kristus yang dinantikan secara sakramental pada masa Advent menunjukkan padaku kebersamaan menuju kesempurnaan keselamatan. Keselamatan yang dimaknai sebagai kebersamaan dengan Kristus sudah dianugerahkan meski dalam proses menuju penyempurnaan. Ini berarti bagiku bahwa aku senantiasa berkembang, tidak mundur ataupun menyusut kehidupanku. Meski secara fisik biologis yang terikat duniawi jelas-jelas menyusut. Kebersamaan dengan Kristus tidak dapat dibatalkan oleh kelemahan-kelemahan duniawi.
Keselamatan itu menuju kesempurnaan. Merujuk pada pewartaan Lukas pada Minggu Advent ke-2C 2021 ini, hidup duniawi ditunjukkan oleh waktu. Dikatakan Lukas, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Kelebihan Lukas yang menjadi sorotan bagiku adalah sisi historis dari peristiwa keselamatan. Keterangan waktu yang diberikan mau menegaskan kenyataan keselamatan yang terjadi dalam hidup duniawi. Keselamatan itu nyata dalam kehidupanku sekarang ini, di sini, dalam proses menuju kesempurnaannya. Maka seluruh hidup duniawi merupakan proses menuju kesempurnaan keselamatan. Dalam proses inilah kebersamaan hidup dengan Kristus. Dalam arti inilah Advent. Menantikan kesempurnaan keselamatan atau keutuhan keselamatan itulah masa Advent. Dengan demikian, pewartaan Yohanes sebagaimana dalam catatan Lukas mendapatkan tempatnya. Pertobatan menjadi perubahan dari kemandekan menjadi kemajuan. Pertobatan merupakan proses perkembangan, bukan stagnasi. Orang ditantang terus-menerus meluruskan jalan hidup yang cenderung melenceng dari kebersamaan dengan Kristus. Orang terus didorong untuk menjaga keindahan hidup yang cenderung rusak oleh kerakusan duniawi. Salah satu yang direnungkan dalam pendalaman masa Advent Keuskupan Bogor terkait erat dengan penggunaan kertas tisu. Peningkatan penggunaan kertas ini secara global menunjukkan tidak hanya keuntungan bagi kemakmuran umat manusia. Yang harus diperhatikan adalah bahwa proses produksi kertas tisu masih mengandalkan ketersediaan kayu sebagai bahan bakunya. Otomatis harus tersedia sungguh keberadaan hutan untuk menopang proses produksi dari kertas tisu. Dengan kata lain, manusia tidak sekadar menebang hutan untuk memperoleh bahan baku kertas. Orang harus tetap menjaga keberadaan hutan. Di samping itu disadari juga semakin mendesaknya penanganan sampah dari hidup umat manusia. Semakin hari, sampah tidak hanya berasal dari makanan atau konsumsi harian umat manusia. Berbagai produk pabrikan yang sulit hancur secara alamiah membawa dampak negatif bagi hidup manusia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah plastik. Meski masih cukup ruang untuk membakar sampah plastik, namun industri properti semakin menggerus keberadaan orang untuk mengatasi masalah itu. Semakin lama semakin sempit lahan di perkotaan maupun pedesaan untuk menetralisir sampah hidup manusia. Semakin lama semakin tercemar lingkungan hidup manusia. Ini terasa semakin masif pergerakannya. Dengan pemikiran bahwa keselamatan berproses menuju kesempurnaannya, umat beriman tentunya tidak bisa tidak peduli terhadap masalah lingkungan hidupnya. Harus ada perataan jalan hidup terus-menerus baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan gerejani. Umat beriman seharusnya berusaha mengendalikan kerakusan hidupnya yang membawa sampah, yang tentunya semakin lama semakin mengurangi kualitas hidupnya sendiri. Kenyamanan rumah setiap harinya harus dijaga. Bau tidak sedap tentu akan mengganggu aktivitas di dalam rumah yang pada saat pandemi ini tidak hanya sebagai tempat rekreasi dan beristirahat keluarga, tetapi sekaligus juga tempat kerja. Tentu kebersihan haruslah terjaga selalu. Oleh karena itu, rutinitas untuk menyapu dan mengepel menjadi penting di sini.
Sekarang berbeda dengan 10 tahun yang lalu, di mana aku berada sekarang. Hampir satu rumah dengan lainnya sudah tidak ada ruang lagi. Dengan kata lain, dua rumah sudah satu tembok. Berbeda dengan 10 tahun yang lalu, di mana masih ada kebun atau lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk membakar sampah. Selain itu, lahan kosong tak terpakai sering dimanfaatkan sebagai tempat bermain futsal atau main bola anak-anak. Pada perayaan kemerdekaan, lahan kosong menjadi tempat diadakan perlombaan. Sekarang ini, aku merasakan orang harus rajin membakar sampah sekalipun di musim hujan. Kuperhatikan ada tetangga yang berulang kali membuang dan membakar sampah di pinggir jalan. Bisa sampai 5 kali sehari mereka membuang dan membakar sampah. Meskipun kelihatan sepele, kertas tisu yang dipakai membawa permasalahan yang tidak mudah diatasi. Yang terpenting dalam pemikiranku adalah kesadaran diri dalam pemanfaatannya. Orang dapat mengganti kertas tisu dengan lainnya. Yang aku lakukan adalah penggunaan handuk mandi atau sapu tangan handuk untuk membersihkan kulit basah atau kotor. Mungkin Anda memiliki solusi yang lain. Kembali ke masa Advent. Masa Advent yang kumaknai sebagai masa persiapan menuju kesempurnaan hidup bersama Kristus menegaskan keberadaan hidup konkret harian yang harus tetap terjaga bagi kesehatan dan keselamatan bersama. Cara hidup sehat bukanlah teori atau sesekali ditempuh. Cara hidup sehat adalah hidup nyata. Orang tidak bisa sembarangan membuang dan membakar sampah. Butuh kebersamaan untuk menjalani hidup sehat. Bagaimana menggapai kesempurnaan hidup bersama Kristus jikalau sakit? Maka masa Advent yang kedua kalinya di masa pandemi ini sangat tegas mengingatkan akan arti penting menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Orang sadar akan arti keselamatan bersama, sehingga sadar pula akan pengaruh cara hidup pribadi terhadap orang lain. Tidak ada satu orang pun yang tidak terpengaruh dan mempengaruhi yang lain. Demikian saja saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa sabtu depan. Bye bye.